Di balik kesederhanaan seporsi lontong balap khas Surabaya, tersimpan satu unsur penting yang menjadi pembeda, yaitu sambal petis. Petis hitam pekat dengan aroma udang inilah yang memberi cita rasa kuat. Dari dapur kecil di warung legendaris, mencerminkan bahwa sambal petis adalah bumbu wajib turun-temurun yang tak tergantikan. Di Jalan Embong Malang, Genteng, Surabaya, Jawa Timur, warung lontong balap legend sudah ada sejak tahun 1958. Saking spesialnya, warung ini tak punya cabang di tempat lain. Petis si pelengkap punya cita rasa unik dan kompleks. Ya, gurih, manis, asin, pedas, sedikit asam, dan rasa udang yang kuat di ujung lidah. Sangat cocok dipadu dengan lontong balap yang gurih. Tentunya, petis mentah harus diolah terlebih dahulu menjadi sambal. Nah ini, kalau orang Jawa Timur itu suka petis, memang ciri khasnya. Karena memang cocoknya lontong balap itu sambalnya petis. Kalau ini kan petisnya kita pakai petis udang ya, pastinya juga lebih enak lah, seperti itu. Beda dengan cabai sambal-sambal biasa ya, seperti itu. Ya, ini udah jadi cabai. Sejatinya, petis mentah memang bisa dimakan langsung, tapi rasa dan aromanya masih terlalu tajam. Dengan menumis atau mengolahnya menjadi sambal, aroma amis alami dari udang bisa lebih halus. Rahasia sambal petisnya ada pada gula merah khusus, agar menghasilkan warna coklat lebih pekat dan aroma karamel yang pas. Kalau gula merah biasa aja nggak apa-apa, pakainya bukan gula aren ya, beda dengan gula aren. Kalau gula merah kan biasanya bahannya dari kelapa ya, gitu. Nah, petis memiliki karakteristik yang mudah gosong dan pahit kalau kena panas terlalu lama. Itulah kenapa saat membuat sambal, usahakan petis dimasukkan terakhir ketika semua bumbu dasar sudah matang. Tahapan ini juga penting untuk menjaga tekstur kental khas petis. Kalau dimasak terlalu lama, petis bisa menggumpal dan sambal jadi sulit diaduk. Selain sambal petis, kunci kelezatan lontong balap ada pada kuahnya. Meski bumbunya terlihat simpel, tapi ada satu komponen yang super penting. Ya, udang. Udang yang sudah dihaluskan, kemudian dimasak dengan rempah agar mampu memberi rasa gurih alami tanpa perlu banyak penyedap tambahan. Ini yang membedakan kalau lontong balap Pak Gendut dengan lontong balap yang lain, kita bumbunya pakai udang. Kalau di tempat lainnya mungkin yang jual lontong balap ada yang dikasih, ada yang enggak. Kalau udangnya sih kita pilihin juga udang yang fresh ya. Jadi itu yang membedakan rasa juga. Kalau asal udang tapinya kurang fresh juga dirasa nanti nggak enak juga sih. Untuk bumbu kuahnya tak bisa dimasak langsung dengan air. Bumbu tetap harus ditumis terlebih dahulu hingga matang. Tujuannya agar rasa gurih dari bumbu lebih keluar. Tekstur warna kuah pun akan lebih cantik alias bening kekuningan. Jika bumbu mentah langsung direbus dengan air, biasanya akan muncul ampas kasar dan warna kuah menjadi keruh. Tak lupa, komponen yang wajib dalam lontong balap yaitu toge rebus. Dalam sehari, Aris biasanya merebus toge secara bertahap demi menjaga kualitas toge agar tak cepat layu. Dulu, lontong balap dijual dengan wadah dari tanah liat yang disebut kemaron. Karena wadah ini cukup berat saat dipikul, sementara para penjual lontong balap kebanyakan berasal dari wilayah Surabaya Selatan. Sehingga mereka harus berjalan cepat agar tidak ketinggalan pembeli. Para penjual pun memikul dagangannya dengan setengah berlari sehingga terkesan sedang balapan. Itulah kenapa nama lontong balap jadi lebih melekat di telinga masyarakat. Bicara tentang petis dalam lontong balap, tentu kurang lengkap jika kita tak melihat langsung proses pembuatan petis. Di kawasan Tambakoso, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ada sebuah rumah sederhana yang setiap hari memproduksi petis. Petisnya memang tidak dibuat dari udang yang masih mentah, melainkan dari terasi yang dicairkan. Kemudian cairan inilah yang dimasak di dalam kuali besar dengan kayu bakar. Ya sama aslinya, sama rasanya sama. Ya cuma sekarang kan angel, sulit kan. Kalau dulu
itu ya udang cilik-cilik, kecil-kecil. Dulu, sekarang nggak ada. Diganti gini terasi, lebih mudah, ya lebih enak. Terasinya dari Kalimantan, terus dijual ini ke pasar Pabean. Oh, ada dekat sini yang ada. Iya. Sebenarnya ada perbedaan antara membuat petis dari udang segar dengan dari terasi. Petis dari udang akan menghasilkan rasa udang yang lebih alami dan segar. Akan tetapi prosesnya lebih lama dan butuh banyak udang. Sedangkan petis dari terasi rasanya lebih tajam dengan aromanya lebih menusuk akibat proses fermentasi. Tapi di sisi lain, bahannya mudah didapat dan daya simpannya pun lebih lama. Proses pengolahan terasi juga tidak butuh waktu lama asalkan aromanya sudah berubah. Supaya tua ya, supaya baunya keluar kan baunya. Ya gitu, harunya terus gak terasa terasi. Sementara terasi diaduk sampai harum, Mamik sang penjual menyiapkan cairan tepung terigu sebagai bahan tambahan agar petis tidak cepat gosong saat dimasak. Sehingga petis bisa dimasak lama hingga kental nantinya dengan panas yang lebih tersebar merata. Tak lupa cairan tepung terigu juga harus tetap diayak sebelum dimasukkan ke wajan agar hasilnya lumer. Selain tepung cair, ada juga tambahan gula putih yang dimasukkan ke dalam wajan. Fungsinya untuk memberikan rasa manis yang lebih tajam. Saat dimasak lama, gula putih akan membentuk karamel alami yang membuat warna petis menjadi hitam pekat dan mengkilap. Ternyata gula putih juga menjadi pengawet alami loh. Gula putih menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri sehingga petis lebih awet. Setelah petis dimasak 3 jam, ada 2 variasi jenis yang dibedakan dari warnanya. Ya iya, kalau warna merah biasanya itu buat rujak cingur. Kalau warna hitam, petis warna hitam itu biasanya banyak mbak, tahu tek, lontong balap, tahu campur, lontong emi. Biasanya pakai yang warna hitam. Pengaruhnya itu mbak ke itu hasil akhirnya. Kalau rasa sama aja banyak. Kalau hasil akhirnya yang itu. Warnanya kalau rujak cingur itu pakai yang hitam nanti itu jadi warna abu-abu, rujaknya kurang menarik. Mencampurkan petis yang sudah matang dengan tepung kanji jadi bagian penting agar tekstur lebih kental, licin, dan elastis. Kalau tepung kanji ditambahkan saat petis masih dimasak, pati tepung akan langsung menggumpal, gosong, dan menimbulkan rasa getir. Makanya petis harus dipindahkan ke kuali tanpa api, supaya tepung kanji larut secara sempurna dari sisa-sisa panas yang ada. Kalau kanjinya masuknya pas dimasak, nanti jadi kayak itu mbak, papeda, kayak lem, nggak lumer, nggak kayak pasta kayak gini. Kan itu kan tadi rebusan terasinya udah direbus hampir 3 jam, jadi kan udah bener-bener udah masak. Jadi kalau dimasukkan tepung kanjinya, tapiokanya otomatis sudah ikut masak, nanti udah ikut mateng. Tak ada takaran khusus dalam memasukkan tepung kanji. Asalkan petis sudah mencapai tekstur elastis yang sempurna, maka tepung tidak akan ditambahkan lagi. Puluhan tahun membuat petis, mereka hanya mengandalkan feeling saja. Dengan skill yang terasa, tepung kanji dimasukkan sedikit demi sedikit, sembari diaduk terus-menerus. Nggak ada mbak, harus diaduk, nggak boleh berhenti. Terus diaduk, nggak boleh berhenti. Kalau berhenti nanti bisa grindil, terus dingin, tambah berat ngaduknya. Kalau warna ya gini mbak, standar warna hitam. Tekstur, jadi itu udah nggak ada berindil-berindil. Jadi apa ya, lumer, rata. Petis, makanan khas Jawa Timur, sudah ada sejak abad ke-14 pada era Kerajaan Majapahit. Kala itu, petis dibuat dari daging kerbau yang dimasak lama hingga lembut. Petis udang juga tercatat dalam serat Centini, karya sastra Jawa kuno tahun 1814. Selanjutnya, pada masa kolonial, keberadaan petis semakin dikenal melalui berbagai iklan di surat kabar Belanda yang menampilkan beragam jenis petis.
Tentunya tidak lepas dari banyaknya ikan dan udang di pesisir Surabaya seperti Sidoarjo, Gresik, dan Madura.